Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam murojaah kitab hadis Sahihul Bukhari untuk terhubung dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Pada Kitabus Shalah, kumpulan bab hadis tentang sholat, kita masih di bab yang ke-8 tentang haramnya membuka aurat di dalam sholat dan luar sholat. Imam Bukhari disampaikan hadis oleh gurunya yang bernama Matar Ibnul Fadl. Matar Ibnul Fadl berkata, kami telah disampaikan hadis oleh Rawh bin Ubadah. Rawh berkata, kami telah disampaikan hadis oleh Zakaria bin Ishaq. Kata Zakaria bin Ishaq, kami telah disampaikan hadis oleh Amr bin Dinar. Amr bin Dinar berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memindahkan batu-batu bersama orang-orang Quraisy untuk membangun Ka'bah, sementara beliau saat itu memakai izar. Wa alaihi izaruhu. Rasulullah memakai izar. Hanya selembar kain saja yang sedang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Peristiwa ini sebagaimana kemarin sudah ditaklik, terjadi 5 tahun sebelum Rasulullah menjadi nabi, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, atau ketika Rasulullah berusia 35 tahun berdasarkan riwayat yang terpilih. Rasulullah ikut memindahkan batu-batu untuk membangun dan merenovasi kembali Ka'bah itu yang sebagian dindingnya roboh karena banjir dan sebelumnya sempat mengalami kebakaran. Rasulullah memindahkan batu-batu itu
dengan mengenakan selembar izar. Mengenakan selembar izar yang diikatkan di pinggang. Berarti pundak beliau saat itu tidak ada kain yang menempel di atasnya. Faqala lalu berkata. Faqala lalu berkata. Lahu kepada beliau. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbasu Abbas. Al-Abbasu Abbas. Ammuhu yaitu pamannya. Paman beliau. Di sini menunjukkan bahwa proses pemindahan batu-batu Ka'bah pada saat itu dilakukan oleh orang-orang termasuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdua-berdua. Berdua-berdua. Dan Rasulullah itu berdua bersama paman beliau yang bernama Al-Abbas. Sebenarnya pada saat itu, kalau kita melihat sirah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lagi dalam posisi banyak pujian, bukan ujian, pujian. Dari orang-orang Quraisy. Lagi gagah-gagahnya sebagai pemuda dan sebagai pengusaha. Karena Rasulullah kan sebelum menjadi nabi beliau pengusaha. Pengusaha muda yang sukses bersama istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Di usia 35 tahun itu. Rasulullah memindahkan atau mengangkut batu-batu itu dari tempat pemotongan batu-batu itu ke lokasi Ka'bah itu berdua bersama pamannya yang bernama Al-Abbas. Bukan berarti batunya digotong, bukan. Tapi memang berdua. Jadi satu kelompoknya itu berdua. Dan tentu ketika batunya itu berat banget ukurannya, bisa digotong. Coba kita lihat ya, Jabal Ka'bah. Jabal Ka'bah ini
adalah gunung di mana batu-batu Ka'bah berasal. Namun Jabalul Ka'bah ini sebenarnya mulai menjadi referensi bahwa gunung tersebut batu-batunya menjadi batu-batu di mana Ka'bah dibangun dengan batu-batu itu pada zaman Sultan Murad. Sultan Murad itu Sultan Ottoman pada abad ke-17 Masehi. Karena pada tahun itu juga Ka'bah itu roboh juga. Sehingga membutuhkan batu-batu lain untuk menyusunnya kembali. Pada saat itu Sultan Murad berdasarkan petunjuk dari ahli bahwa batu yang digunakan untuk menyusun Ka'bah kembali itu dari sebuah gunung di kota Mekah yang kemudian disebut Gunung Ka'bah. Jadi istilah Gunung Ka'bah itu baru muncul pada abad ke-17 Masehi atau abad ke-11 Hijriah. Saya talik di sini takutnya istilah Jabal Ka'bah sudah ada sebutan itu dari zaman Nabi. Tidak ada ya. Jabal Ka'bah itu sebutan baru. Yaitu paling tidak setelah Sultan Murad dari Ottoman merenovasi kembali Ka'bah. Nah, tapi di sini nggak ada gambarnya, kita gambar ya. Nah, ini mana nih ya? Coba yang mana? Jabal Ka'bah ya. Saya nggak tahu. Dari lokasi mungkin di sini ya. Bisa dicari-cari ya. Dengan kecanggihan teknologi ini ketik saja Jabalul Ka'bah ya. Dari situ pada zaman Sultan Murad batu-batu Ka'bah diambil. Berarti kalau kita lihat Ka'bah sekarang itu batu-batunya itu bermacam-macam umurnya ya. Ada batu dari zaman Nabi Ibrahim, ada batu yang ditambahkan pada zaman Quraisy membangun, yaitu ketika Rasulullah ikut memindahkan batu-batu itu. Ada batu yang ditambahkan oleh Abdullah bin Zubair pada tahun 60-an Hijriah. Ada juga batu-batu yang ditambahkan oleh Sultan Murad Ottoman. Karena ada batu-batu yang tidak dapat dipakai lagi, tentunya harus diganti walaupun ukuran tinggi dan besarnya tetap sama dengan ukuran yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair, adapun luasnya itu mengikuti luas yang dibangun oleh orang-orang Quraisy, di mana saat itu Rasulullah ikut memindahkan batu-batunya.
Rasulullah memindahkan batu. Dan itu kan satu kepingnya batu kan besar itu. Besar. Coba ya, kita nyari informasi nih. Ya, nyari informasi ukuran eh ukuran apa ya? Ini aja nih pakai bahasa Indonesia ya. Ah, ya. Wah, nggak ada nih. Nggak ada. Ya, ukurannya berapa gitu yang kalau pakai bahasa Indonesia. Dan bervariasi tentunya ukurannya, tidak rata balok-balok batunya itu. Tentu ini termasuk berat batu-batunya itu. Kalau melihat batu-batu yang sekarang yang dipakai. Kalau nggak saya jelasin, ada orang bilang ke saya, itu berarti batu Ka'bah dari zaman Nabi Ibrahim ya, katanya. Jadi kepikirannya jadi zaman Nabi Ibrahim semua, ya. Padahal bukan. Ada yang dari zaman Nabi Ibrahimnya. Kata Al-Abbas kepada Rasulullah saat itu Rasulullah belum menjadi Rasul. Iya benar akhi, wahai anak laki-laki saudaraku, wahai keponakanku. Lau halal tak, sekiranya engkau melepaskan ikatan, melepaskan ikatan, izaroka, izarmu, melepaskan ikatan izarmu. Karena pada saat itu Rasulullah memakai selembar kain yang diikatkan di pinggang. Sekiranya engkau melepaskan ikatan izarmu, faja'alta, lalu engkau menjadikan. Faja'alta, lalu engkau menjadikan. Alaman kibaika, menjadikan izarmu itu, alaman kibaika, di atas dua pundakmu. Alaman kibaika, di atas dua pundakmu. Dunal hijarati, di bawah batu. Dunal hijarati, di bawah batu. Maksudnya berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memikul batu untuk membangun Ka'bah ini dengan cara memikulnya di pundak. Batunya dipanggul di pundak. Sementara pundak Rasulullah itu tidak ada alas antara kulit dengan batu. Maka di sini Al-Abbas menyarankan agar izarnya itu tidak diikat di pinggang, tetapi diletakkan di kedua pundak. Sehingga menjadi alas agar batu tidak melukai pundak beliau.
Itu maksudnya. Kan sakit ya. Batu besar loh. Semen berapa kilo? 50 kilo ya. Yang sedangnya. Soalnya ada juga yang di bawah 50 kilo. Kalau manggul semen itu, berat itu. Ini bukan semen, batu. Dan kita tidak tahu ukuran batunya itu berapa kilo. Bisa dicari nanti di searching. Balok-balok batu penyusun Ka'bah itu yang saat ini ada, ya, yang saat ini ada itu berapa ukurannya. Walaupun ukuran yang sekarang belum tentu menggambarkan ukuran saat itu, karena kan sudah mengalami berkali-kali renovasi, penggantian batu dan penambahan. Qala, Jabir berkata, ini kan Jabir yang bercerita ya. Jabir berkata, fahallahu, lalu beliau melepaskannya. Lalu beliau melepaskannya. Melepaskan izar itu. Faja'alahu, lalu beliau menjadikan izar itu alaman kibaihi, di atas kedua pundak beliau. Jadi di kedua pundak, kinyangnya di pinggang, ya, menjadi di pundak. Berarti dari tadinya di pinggang naik ke pundak kayak gini ya. Sekaligus pakaian Rasulullah itu menjadi alas. Hanya saja sayangnya kejadian yang terjadi kemudian, izarnya Rasulullah ini pendek. Izarnya Rasulullah ini pendek. Sehingga ketika diangkat, ketika diangkat, hampir aurat beliau terbuka gitu ya. Hampir, saya ulangi, hampir. Kata hampir dia penting ya. Hampir terbuka. Hampir terbuka. Dan kemungkinan besar akan terbuka ketika Rasulullah mulai berjalan. Karena Rasulullah saat itu melepas, kemudian memindahkan, ketika bergerak, Rasulullah sementara di apa namanya? Sementara di pundaknya ada batu, itu kemungkinan besar Rasulullah itu akan terbuka bagian auratnya. Fasakoto. Lalu beliau jatuh. Fasakoto, lalu beliau jatuh. Maghsyian, dalam keadaan pingsan. Maghsyian, dalam keadaan pingsan.
Maghsyian dalam keadaan tidak sadarkan diri alaihi atasnya. Maksudnya Rasulullah jatuh pingsan tuh. Ya, jatuh. Jadi belum saja Rasulullah mengangkat batu untuk melanjutkan memindahkan batu tersebut dalam keadaan izarnya di pundak, Rasulullah jatuh pingsan. Ya, kata Ibnu, mohon maaf, dalam kitab Irsyadus Sari, Syarah Sahih Bukhari oleh Al-Qustolani, ketika Rasulullah pingsan dan posisi izarnya kan belum diikat, gak diikat, ya, itu jatuh bersamaan dengan izarnya Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah terjatuh pingsan, auratnya tetap tidak terbuka, langsung menutup gitu bersamaan dengan itu. Jadi di situ Rasulullah dipingsankan oleh Allah agar tidak pernah terjadi Rasulullah bergerak di mana auratnya terbuka. Itu tujuannya. Dalam riwayat yang lain sampai katanya Rasulullah itu kenapa pingsan, itu ada malaikat, ya, ada malaikat yang menegur. Soalnya kan pada saat itu Rasulullah, mohon maaf, kan belum jadi nabi. Jadi Rasulullah tetap dijaga dari mudanya, dari membuka aurat walaupun belum menjadi nabi. Dijagain. Hanya saja belum kenal sama malaikat. Kan belum jadi nabi. Jadi sekiranya ada malaikat menampakkan diri, ya kaget lah, ya. Dan tidak disebutkan dalam riwayat tersebut malaikatnya malaikat apa. Yang jelas Rasulullah saat itu memang pingsan. Sehingga tidak pernah terjadi Rasulullah terbuka auratnya. Ini dijagain sama Rasul. Dan ini terjadi sebenarnya dalam keadaan berdua saja posisinya, yaitu dengan Abbas, dengan paman beliau yang bernama Al-Abbas. Adapun orang-orang Quraisy yang saat itu juga sedang mengangkut tidak melihat kejadian ini. Tidak melihat kejadian ini. Fama ru'iya. Fama ru'iya. Maka beliau tidak pernah terlihat. Fama ru'iya, maka beliau tidak pernah terlihat. Tidak pernah terlihat. Tidak pernah terlihat. Ba'da zalika, setelah peristiwa itu, peristiwa beliau tadi pingsan itu, ya. Uryanan, auratnya terbuka. Uryanan ini dalam keadaan auratnya terbuka. Artinya bukan berarti sebelum itu Rasulullah pernah terbuka auratnya. Di situ Rasulullah menjadi sadar, menjadi mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran bahwa tidak akan pernah terjadi lagi momen di mana Rasulullah berpakaian dengan cara yang mengkhawatirkan auratnya terbuka. Lebih sigap tuh, ya, lebih sigap setelah itu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menjadi lebih sigap.
dan lebih hati-hati ketika mengenakan pakaian setelah saat itu. Famaru iya ba'da zalika uryanan. Harus seperti itu menjelaskan hadis ini. Soalnya banyak fitnah-fitnah kepada ulama, kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk kepada Imam Al-Bukhari. Kok masa ada hadis sahih di situ menggambarkan Rasulullah pernah telanjang? Padahal salah memahami. Justru di sini sedang ada petunjuk bagaimana Rasulullah dijaga oleh Allah dari keadaan membuka aurat, dijagain sama Allah. Maksudnya di situ, ya. Tapi disalahartikan oleh orang-orang yang tidak paham, ya. Dan seringkali orang bener nih, ya orang bener yang bertemu dengan orang yang tidak benar pemahamannya selalu orang yang awam. Kenapa nggak bertemu dengan saya aja bisa biasa jelasin hadis ini? Suka begitu Pan, ya kejadiannya. Entah kenapa waktu di sebuah pondok pun juga suka ada maling kan ke pondok itu, suka ada maling. Itu yang mempergokin maling itu selalu santri-santri yang lemah, yang nggak bisa ngejar. Anehnya, selalu begitu. Coba pas ketemu sama santri yang bisa ngejar. Jadi selalu ketemunya itu kepergoknya maling oleh santri yang ketika lihat maling takut. Ya, itu yang selalu ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami bagaimana Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari terbuka auratnya bahkan dari sebelum Rasulullah menjadi nabi. Dijagain ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir pada kejadian ini auratnya terbuka tapi tetap dijagain oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah setelah itu lebih ketat lagi ketika memakai, maksud ketat itu apa? Lebih kencang lagi mengikatkan pakaiannya ya agar tidak mudah terbuka auratnya. Itu dari sebelum beliau menjadi nabi. Nah, hadis ini diambil kesimpulan oleh Imam Al-Bukhari bahwa umatnya di luar sholat maupun di dalam sholat jangan membuka aurat. Jangan itu maksudnya haram membuka aurat. Ya, haram membuka aurat. Buktinya mana? Buktinya Rasulullah dijagain sekiranya membuka aurat itu boleh, ya, boleh dalam arti tidak haram, mungkin tidak perlu dijagain nih Rasul. Ya, tidak perlu dijagain. Dibiarkan saja terbuka. Terlebih pada saat itu di zaman jahiliyah orang jalan-jalan auratnya terbuka itu sudah biasa dan bukan keburukan zaman jahiliyah saat itu. Bahkan ketika tawaf saja kemarin kita bahas di awal-awal justru sengaja ketika tawaf itu pakaiannya dilepaskan pada saat itu. Jadi ini jadi dalil bahwa diharamkan membuka aurat baik di luar sholat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemarin sudah dibahas bagaimana aurat laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau bagaimana laki-laki dengan perempuan yang mahram di luar sholat itu. Cara menutup auratnya. Dan bagaimana juga ketika sendiri. Ya, kalau lagi sendirian itu bebas sebenarnya. Ya, itu bebas. Tidak ada yang harus ditutupi ketika sendirian itu. Contohnya lagi di kamar mandi, tetapi tetap saja adabnya, ya, adabnya
Kalau di kamar mandi, lagi mandi sendirian, memang boleh. Boleh itu tidak haram dilepas semua baju, tetapi tetap adabnya tidak telanjang. Ya, tetap adabnya tidak telanjang. Baik, itu barangkali pada pagi hari ini tentang bagaimana Rasulullah dijaga auratnya dan tentang bagaimana kita sebagai umatnya harus menjaga agar jangan sampai aurat itu terbuka. Berarti siapkan pakaiannya yang kencang ya, yang ketika ditiup angin itu tidak menyebabkan terbuka auratnya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Demikian, sampai jumpa lagi esok, masih tentang sholat, ya, masih tentang sholat, dan masih berkaitan dengan syarat-syarat agar sholat itu menjadi sah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.